kita lanjutkan hari ini akan kita bahas makna Islam. Makna Islam. Saya sampai sekarang masih belum puas ya dengan definisi Islam. Banyak saya baca kitab Islam itu apa? Apakah agama, apakah ideologi atau pemikiran, substansinya apa? Ya, sebab di Al-Quran sendiri nggak pernah dipanggil ke orang Islam itu. Yang dipanggil kan ya ayyuhalladzina amanu. Iya, kemudian dalam Al-Quran diinformasikan bahwa Islam mah ya sekedar lahirnya saja. Ada orang Arab datang pada Kanjeng Nabi mengatakan kami telah beriman. Enggak, jangan beriman, bilang berislam. Karena iman belum masuk dalam hati kamu. Islam aja lah. Berarti kan di bawah iman. Itu. Jadi kita pengen jadi orang mukmin harus jadi muslim. Nah itu. Lalu yang di zaman masuk surga, mukmin atau muslim yang di zaman masuk surga? Saya masih belum puas. Belum menemukan definisi yang pas gitu. Iya. Muqtan. Tapi ini salah satunya oleh Syekh Nefri ini ya hampir ya bisa kita pahami lah. Mungkin seperti ini definisi paling tidak ya. Oke, kita baca aja dulu terjemahannya lalu kita studi teks. Makna Islam, Tuhan berkata kepada hambanya, Islam itu artinya engkau berserah diri kepadaku sepenuh hatimu. Berserah diri kepadaku sepenuh hatimu. Dan berserah diri kepada perantara-perantara hanya sebatas jasadmu saja. Artinya kamu nurut sama aku dengan sepenuh hatimu. Kalau nurut sama orang lain mah hanya sebagai perantara, sebagai mediator, sebagai formalitas, ya silakan saja. Kau turuti keinginan anakmu, keinginan istrimu, keinginan atasanmu, bawahanmu, masyarakatmu, ya. Tapi sebatas jasa saja. Nah, di sini artinya ada double ganda ya, ada sikap ganda. Kepasrahan kita secara batin hanya kepada Allah. Artinya kita selalu nurut kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan larangannya sepenuh hati kita. Tetapi kalau mengikuti keinginan masyarakat dan sebagainya, ya secara jasad aja, secara lahir, formalitas saja. Mungkinkah itu bisa lakukan? Bisa. Namanya orang kerja setengah hati ada ya. Jadi kalau dengan sama mah ya setengah hati aja lah. Kalau dengan Allah harus sepenuh hati, barangkali seperti itu. Selalu bersamaku dengan sepenuh perhatianmu. Dengan perhatianmu yang sepenuhnya maksudnya gitu. Tapi dengan selain aku hanya dengan akalmu saja. Dengan pikiranmu saja. Engkau bersama dengan teman-temanmu silakan. Ya. Dengan logikamu. Engkau merasakan bersama teman-teman. Silakan. Bersama teman-teman, bersama masyarakat, bersama anggota, bersama anak istri. Tapi tenggorokan ke atas. Bersama rumahmu, bersama mobilmu, itu sebatas tenggorokan ke atas. Sehingga dengan demikian segala perhatianmu selalu bersamaku.
Tidak ada sedikit pun kepentingan apapun untuk selain aku. Kecuali engkau hanya boleh bersama selainku sebatas dengan logikamu saja. Tidak boleh kecewa ketika gagal. Jadi artinya urusan mobil, utang piutang, urusan kredit bank, urusan dagangan, urusan toko, warung, pabrik, pekerjaan, kontrak kerja, itu sebatas tenggorokan ke atas. Boleh kau pikirkan, tetapi jangan kau masukkan ke dalam hati. Kecuali engkau hanya boleh bersama selainku sebatas dengan logikamu aja, silakan aja. Kalau hilang ya udah, nggak usah sedih. Datang lagi ya silakan. Rumahnya kebakar ya bikin lagi. Padinya gagal nggak panen ya tanam lagi. Selagi tenggorokan ke atas dalam logika tidak akan menimbulkan kesedihan. Tapi kalau sudah masuk hati sedih. Itu. Ini bedanya. Mobil iya, bagus iya, dirawat iya, diawet-awet iya silakan. Begitu kena silakan rusak, tabrakan rusak, terbakar, ya udah. Ketika mobil itu masuk ke dalam hati, begitu tabrakan, hancur, ya sedih kita. Gitu, itu maksudnya. Tidak boleh kecewa ketika gagal. Tidak perlu bersukaria ketika berhasil. Itu orang Islam. Itu orang Islam. Apapun yang hilang ya udah nggak usah kecewa. Dapat rezeki yang usah senang itu sama aja kesiap. Setiap engkau mendapatkan rezeki, engkau harus siap-siap kecewa kehilangan. Dapat istri senang enggak? Tunggu saatnya, engkau akan kehilangan istri kok. Kapan-kapan. Akan meninggalkan kamu. Atau kamu yang meninggalkan dia. Tidak ada kebersamaan dunia seumur hidup. Kita pasti akan berpisah. Dan di penghujung kita hanya dengan bersama Allah aja kok. Suka tidak suka. Ya. Secara sukarela atau terpaksa. Silakan aja. Dan nanti di akhirat kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Ya, kita hanya membawa amal perbuatan kita kok. Jadi tidak boleh kecewa ketika tidak berhasil atau gagal. Tapi juga tidak perlu bersukaria ketika berhasil. Jangan marah ketika ada orang lain yang menyakiti hatimu, menjahati hatimu. Jangan bergembira dengan keberhasilanmu. Bisa enggak kamu disakiti nggak marah? Dihina, dicaci maki. Bisa enggak marah? Nah, ketika engkau sudah paham maknanya Islam, kamu nggak marah. Kalau masih marah berarti belum paham. Begini, Islam ini jadi kayaknya seperti kontrak ya dengan Tuhan tuh. Bahwa aku adalah hambamu dan engkau adalah majikanku. Apapun yang aku kerjakan semuanya untukmu. Dan aku tidak pernah minta upah kepada siapapun kecuali kepadamu. Ketika aku menghadapi kesulitan, aku hanya minta petunjuk kepadamu. Aku hanya mengharapkan petunjukmu. Jadi, apapun yang terjadi adalah atas kehendakmu. Walakal hamdu ala ma qadait. Kami selalu memujimu apapun keputusanmu. Ketika kamu memutuskan, aku harus dicaci maki oleh orang, ya silakan, akan kudengarkan.
Alhamdulillah hari ini saya banyak yang nyaci make, yang mengatakan saya goblok, yang tolol. Alhamdulillah. Terus ini Islam seperti itu. Pokoknya puja Gusti Allah. Bahasa ininya assalamualaikum itu berserah diri itu pasrah paca, pujare Gusti Allah. Di pentungnya mangga, congolanya mangga, dipakannya mangga. Siap. Walakal hamdu ala maqadat astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang penting ampunilah aku. Intinya kan seperti itu. Adapun Islam itu syahadat, zakat, sholat, puasa, haji, saya nggak tahu tuh hubungannya bagaimana ya. Itu kan Nabi satu ketika didatangi seorang laki-laki berjubah putih, bersih, tanpa ada bekas debu-debu perjalanan jauh, masih bersih, langsung duduk, lututnya nempel ke lutut Kanjeng Nabi, lalu tangannya memegang pahanya, lalu bertanya mal imanu, mal islamu, mal ihsanu, lalu jawab mengatakan mal imanu antumina billahi wal yawmil akhir dan sebagainya. Sadaqta, thumma qala mal islam, qala anta syahada an la ilaha illallah wa syahada anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat. Sadaqta wal lisamu mal ihsan anta abudallah. Itu pertanyaan tidak mendefinisikan. Tidak mendefinisikan. Itu mah rukun jadinya. Nah, itu hadis itulah yang perlu dikokohkan oleh Daulah Abbasiyah, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 tiang. Atas 5 perkara. Itu syahadat, zakat, salat, puasa, ini 5. Syahadat, zakat, salat, puasa, haji, 5 ini Islam. Islam siapa? Nggak didefinisikan. Banyak di kitab-kitab fikih ya. Islam, taslim, istislam, berserah diri, nurut, patuh, setia, sekitar itu maknanya. Itu. Jadi kalau melihat bunyal Islam ala khamsin ya itu modusnya Daulah Abbasiyah untuk mengalihkan supaya rakyatnya sibuk dengan ritual-ritual agama supaya jangan mengkritiki, jangan mendemo, jangan menggugat keadilan kepada penguasa. Itu pekerjaan, mengalihkan perhatian. Maksudnya seperti itu. Jadi kita potong dulu. Sehingga kita mesti belajar antropologi Al-Quran. Mushaf yang disusun ini apakah seperti itu yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya, petunjuk sepenuhnya, atau itu merupakan karya manusia? Mushaf ini karya Tuhan atau karya manusia? Sayyidina Umar usul dikumpulin Al-Quran nih, yang hafal sudah pada mati dalam perang Harbur Riddah, ya kan gitu. Tulisannya di pelepah korma sudah pada rusak, ya, di kulit-kulit pada dimakan rayap, di batu-batu sudah berceceran. Abu Bakar setuju nggak? Enggak. Alasannya apa? Karena Rasul tidak menyuruh. Terus digencar tiap saat. Jadi mengumpulkan mushaf itu idenya siapa? Idenya siapa? Sayyidina Umar. Bukan Abu Bakar, bukan. Bukan Nabi, bukan. Kalau begitu karyanya siapa mushafnya? Ya, terus ketika dikumpulkan,
pada sahabat namanya Hafsah yang tulisnya tuh setelah dikumpulkan semuanya, terus semua tulisan Al-Quran baik di batu, di pelepah korma, di apalagi di kulit-kulit, dimusnahkan, dibakar semuanya, diseragamkan Sayyidina Umar. Sampai sekarang kita tidak punya artefak. Betul nggak? Itu kan seperti itu terjadinya. Kemudian sejarah turun Al-Quran secara berurutan nggak ada, kita nggak berjejak. Asbabun nuzul juga sangat miskin sekali, nggak ada. Artefaknya aja tulisan asli mana nggak ada, itu udah salinan-salinan. Ya kenapa dibakar? Salahnya. Kemudian ketika Al-Quran dibakar, kertasnya setebal-tebal ini, 1 senti tebalnya, kulit 1 senti. Jadi kalau satu Quran tuh kira-kira berapa ruangan ini? Berapa meter kubik tuh? Dan tulisan pasti tulisannya besar-besar kan? Dan tebal-tebal. Jadi berapa truk tuh kulitnya tuh? Di seluruh kota dimusnahkan semuanya. Nanti kita kan kecewa jadinya. Ya udahlah begitu. Persoalan seperti itu. Kemudian juga Al-Quran ceritanya bahwa setiap bulan puasa Jibril datang. Ini ayat ini taruhnya di surat ini. Suratnya nomor sekian. Ayatnya ini, ayat ini nanti yang surat pendek-pendek dikumpulin surat pendek-pendek, yang panjang dengan surat yang panjang-panjang. Begitu ceritanya. Rutin malaikat Jibril gitu. Atau itu ide para pengumpul Quran aja. Saya mengatakan satu ketika ada seorang berperang sahabat bingung gitu menghadap Sayyidina Umar. Bunyinya itu ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ya Umar, ini ayat ini di mana ditaruhnya? Selewat. Kata Umar, kalau andai kan ayat itu terdiri dari 3 ayat, masukkan aja di juz amal lah, sependek. Tapi ntar dulu katanya. Taruh aja di akhir surat At-Taubah. Kita begitu. Jadi siapa yang menyusun Al-Quran ini? Itu bertanya. Ya masalah jadinya kan. Itu kita bahas antropologinya. Jadi artinya bahwa kita harus tolong dong dalam beragama. Jangan ngotot bahwa itu semua sudah pasti benar. Betul nggak? Kita sama-sama tidak tahunya kok. Sholat saja bermacam-macam kok. Ada yang sedekah, ada yang tidak, ada yang digoyang-goyang, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Siapa yang berani bersumpah? Aku melihat Nabi sholatnya begini. Sok aku. Berarti kan tidak ada yang pernah melihat secara langsung. Semuanya itu kan di abad kedua. Katanya. Saksi mata, eyewitness, nggak ada yang jelas. Bagaimana sholatnya Nabi. Ini yang digoyang-goyang bilang Nabi goyang-goyang. Yang sedekah bilang Nabi sedekah. Yang tidak sedekah bilangnya Nabi sedekah. Yang kunut katanya Nabi kunut. Yang membid'ahkan kunut, Nabi tidak berkunut. Ada nggak yang berani bersumpah? Aku melihat Nabi sholatnya begini, kan nggak ada. Kok sama-sama tidak tahunya kok bertengkar sih? Yang pada beli pahamnya juga tukaran keding kah? Dan biasanya karena sama-sama tidak tahunya itulah orang bertengkar. Kalau memang ada orang yang tahu ditinggal pergi, apa mulus dah. Dah. Lah iya.
Jadi itulah jadi persoalannya. Jadi tidak mustahil sejarah yang kita belajar ini terjadi manipulasi. Artinya meluruskan sejarah itu belum pernah dilakukan dan tidak mudah. Mudah nggak meluruskan sejarah G30 PKS PKI? Sulit nggak? Bermasalah nggak? Iya. Siapa yang berani? Itu persoalannya. Jadi makanya ginilah dalam beragama. Jangan ngotot dong. Yakin lu paling benar sendiri. Ya udah aja. Rendah hati saja. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah sholatku diterima lah. Saya nggak tahu Nabi sholatnya bagaimana. Karena tidak ada catatan, tidak ada transkrip, tidak ada prasasti, tidak ada artefak yang menjelaskannya kok. Katanya. Dan hadis juga dikumpulkan kan abad kedua setelah Nabi meninggal dunia. Nabi kan dulu melarang. Betul nggak? Al-Quran tulis, ucapanku jangan kau tulis. Saya meninggal dunia sampai zaman Khulafaur Rasyidin, sampai Daulah Umayyah. Nah, ketika masuk Daulah Abbasiyah muncullah Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud dan sebagainya mengumpulkan hadis itu yang katanya. Saya mati sekarang, 200 kemudian orang mencari berita Buya tuh kalau makan gimana caranya, duduknya bagaimana, kalau kencing bagaimana, ngunyahnya bagaimana, tidurnya bagaimana. Setelah 1 tahun, udah sekarang gak usah ngomong 2 tahun dah. Kamu masih ingat gak pengajian kemarin? Masih ingat gak? Ini persoalan. Ini sudah ratusan tahun. Kemudian lagi yang jadi masalah. Waktu itu Hammurabi, zamannya Mesopotamia, zamannya Babilonia, itu ada catatannya, ada tulisannya, ada buku sucinya ada. Tapi dalam peradaban Islam nggak ada, apal-apalan semua. Nah itu jadi persoalan. Jadi seharusnya mah orang Islam nih nggak usah bertengkar dong. Bilang saja kami sama-sama tidak tahu lah. Jangan ngotot-ngotot nyalahin orang lain. Ya. Kira-kira enak gak begini? Kita sama-sama tidak tahunya. Aku juga belum pernah melihat Kanjeng Nabi. Engkau juga gak pernah melihatnya kok. Kayak apa orangnya. Iya, ini mah. Nah itu kira-kira semacam itu. Nanti karena bagaimanapun yang kita pahami Islam itu, yang membawa Islam siapa? Dia itulah yang tadi kita bicarakan itu melalui alladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Dia yang diberi mandat oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam ini. Akan seperti itu. Nah, lalu pada akhirnya siapa? Nah, jadi pada akhirnya kita mengenali Islam itu ya sampai sekarang Nabi juga tidak pernah mendefinisikan. Nabi juga Al-Quran tidak pernah menafsirkan kok. Punten, nggak ada tafsir Nabi itu. Iya. Ya tafsir ya tabi'in ya. Sahabat ya Abdullah bin Abbas sebagainya hanya beberapa ayat saja. Nah, jadi ya ketika para mufassirin itu menafsirkan Al-Quran, itu jangan dikiranya sudah demokrasi seperti di Amerika, yang enggak dong. Dikontrol oleh raja, jangan sampai tafsirnya bikin gaduh nantinya. Jadi ada pengarahan, ada juklak, ada juknis, ada yang sesuai dengan yang kira-kira mendukung kekuasaan. Begitu ada mufassir yang ngorek-ngorek Al-Quran yang bertentangan dengan kepentingan kerajaan, dipersulit. Ya.
para warok tuh pedagang kertas, toko kertasnya tuh, itu langsung dipanggil raja, jangan kalau si pulan beli kertas jangan dikasih, nggak boleh. Kenapa? Karena tafsirnya sekar dewek. Jadi artinya mufasir itu diarahkan oleh raja. Nah, ketika saya menyalahkan mufasir, kok geger sih? Gimana lagi? Memangnya mufasir tidak boleh salah? Atau malaikat gitu? Yang dia jadi persulit oleh raja aja. Jadi ini kita belajar antropologi ini belajar seperti apa, jangan gimana lagi. Ya itulah kira-kira seperti itu. Sekarang tafsir dulu, tafsir Ibnu Ishaq dan sebagainya, ya, tafsir Al-Quran zaman dulu campur aduk dengan khurafat. Harus kita yakini kebenarannya. Banyak tafsir yang salah. Kok sih karena kita bilang salah tafsir? Aneh kan? Ya iya persoalan gitu. Ya. Jadi bingung. Jadi kita merumuskan Islamnya jadi bingung akhirnya seperti mana Islam ini. Ya. Kita seperti ini. Ya. Jadi pada akhirnya mah hanya satu. Bahwa Islam apanya? Mananya? Berserah diri secara total kepada Allah. Siap menerima segala keputusan Allah. Melarat ya bagian, sugi ya, waras ya bagian, sakit ya, pinter ya bagian, goblok ya. Itu baru muslim kan seperti itu. Mungkin seperti itu. Artinya disuruh apa saja nurut kan gitu. Sholat mau nurut enggak? Zakat, naik haji, sedekah, kebersamaan, jangan bertengkar. Enggak. Sholat siap, zakat siap, jangan bertengkar, enggak mau. Kenapa? Ya pengen bertengkar sih. Kan lucu jadinya. Ini yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mengimani sebagian ayat dan mengkafiri sebagian. Wa tasimu bihablillah jami', bersatulah, enggak mau. Wa atu zakat, oke, zakat. Iya. Walillahi ala nasi hajjul bait, siap bos, naik haji. Uangnya gak ada, jual sawah nggak apa-apa. Iya. Tapi begitu tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr, saling mengkritik, saling menegur, nggak bisa. Saya anti kritik sama. Berarti gimana? Yu'minuna bi ba'din, yu'minuna bi ba'din. Begitu aja ngaku bisa lah. Iya kan? Aneh. Jadi sampai sekarang saya masih menunggu siapa yang bisa mendefinisikan Islam secara lengkap dan rasional gitu aja. Kalau itu mau rukun Islam, syahadat, salat itu tidak menjelaskan Islam. Ya gitu. Jadi artinya bahwa jangan marah, jangan bergembira dengan keberhasilanmu. Jangan berbangga diri dengan kedudukanmu. Jangan congkak dengan ilmu yang engkau miliki. Dan jangan sombong mendapatkan kenikmatanku. Jangan berputus asa menghadapi cobaanku. Dan jangan merasa tenang dan nyaman bersama siapapun selain aku. Itu makna Islam. Ini hebat banget nih. Iya. Yang penting laksanakan saja apapun yang kuperintahkan kepadamu. Udah laksanakan saja. Puasa siap. Zakat haji siap. Mencari ilmu siap. Bantu teman yang susah siap. Apa saja siap. Tanpa harus mengajukan usulan dan saran. Nggak usah kalau kayane, jangan mung baene,
namung bae hanya saja akan tetapi tertempong sirah. Pokoknya sami'na wa ta'ana. Siap laksanakan. Nah, itu. Sehingga engkau bisa seperti malaikat yang siap melaksanakan tugas dengan segala kesiapannya. Ketika engkau menunda perintahku, menunggu pintar dulu atau menunggu petunjuk teknis dulu, berarti engkau membangkang perintahku. Ini yang terjadi. Jadi ketika engkau itu sudah paham bahwa sholat itu wajib dan engkau sadar bahwa perintah Tuhan itu harus kau laksanakan, sudah laksanakan sholat. Jangan nanti belajar dulu, nggak ada urusan, sudah yang penting langsung sholat. Bacanya apa? Istilahkan sebisa-bisa kamu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala bedolen, nggak ada urusan, langsung laksanakan. Jangan nanti kalau nanti harus belajar dulu, setelah pinter malasnya keluar lagi nantinya. Mau sedekah nunggu kaya dulu, apa yakin setelah kaya kamu jadi dermawan? Jangan menunda, nggak alasan nunggu juknis, juklaknya bagaimana, menunggu ilmu dulu. Saya mau ngaji dulu, ngaji bab sholat dulu. Sudah laksanakan dulu, nanti sambil berjalan sambil. Nah ini kebijakan saya begini sering juga dikritik sama teman-teman kiainya. Masa aja sholat yang penting nyungsel, betul pribadi. Yang penting kan nyungsel kan? Ya iya. Bacanya apa ya sebisa-bisa Bismillahirrahmanirrahim, apa subhanallah terserah. Iya. Sholat sendiri sebetulnya apa yang dibaca? Nggak ada, hanya Fatihah. Udah. Yang lain mah sunnah kok. Kemudian apa? Syahadat, salawat, selesai. Terus oke, sekarang Allahu Akbar, saya baca Fatihah. Terus saya diam saja, ruku diam saja, tidak diam saja. Terakhir baca salawat, baca syahadat, terus salam. Saya nggak salat saya. Sudah selesai. Ini kan persoalannya. Saya mau dikawin yang dewek herma. Dibikin susah sendiri sampai harus bacaan Fatihahnya masih dikerok dulu lidahnya pakai emas ya supaya fasih sih. Ihdinas siratal mustaqim. Saya nggak yakin Kanjeng Nabi baca Fatihahnya begitu kok. Iya, itu kan peradaban manusia, ilmu tajwid, ilmu qiraat. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Asalkan ma anidtum. Itu ada idgham syafawi, idgham bilaghunna segala macam. Itu kan tajwid. Sebelum ada tajwid, orang Arabnya bacanya anidtum atau anittum. Itu kan karya. Nabi pernah menerangkan idgham bilaghunna? Enggak kok, itu tuh karya peradaban gitu, itu ilmu qiraat, ilmu segala macam. Ya, jadi ya seperti apa? Nabi Nuh memanggil anaknya irkam ma'ana, asalnya irkab ma'ana, irkam ma'ana. Dia baca irkab ma'ana, karena masalah kok, dosa ya enggak dong. Yang irkab ma'ana aja. Orang Arab yang non-Muslim, agamanya Nasrani, baca Al-Quran, ya bacanya irkab ma'ana dong, bukan irkab ma'ana. Iya dong. Betul nggak? Iya. Ya, kecuali di sini belajar Al-Quran di kampung. Ulaika ula sing dawan nok. Ula dawa. Jadinya ula dawa kan. Ulaika, 3 kali ketukan, ajak ulaika.
Nah, kita ini karya Kemandirian. Jadi di dalam kita mesti tahu mana peradaban, mana kebudayaan Islam, mana agama Islam, mana yang substansi, mana yang primer, mana yang sekunder. Jelas dong, semuanya dalamnya kalau melanggar murtad semuanya. Segimana lagi? Hah? Nih. Ini bacanya apa ini? Ulaika. Wawunya ada gunanya enggak? Ulaika gitu. Bacanya apa? Ulah. Yang dibaca ada wawunya dibacanya pendek. Yang tidak ada alifnya dibaca panjang. Sebenarnya gimana? Kan begitu. Kalau kita punya harus kan begini. Ulaika kan begitu. Kan pendek, nggak usah pakai wawu kan. Kok jadinya ini ada wabunya dibacanya pendek, ini yang nggak ada alifnya dibaca panjang. Jadi sama BLOOD dibacanya apa? Blood. Kalau BOOK kenapa dibaca bu? Ini huruf O bukan? Itulah bahasa. Jadi artinya proses. Jadi kalau pendiri bahasa, para pelaku bahasa dulu ini begini, ya udah kita jangan sok pintar, ya udah jadi begini. Ya, oke. Ini bahasa. Jadi jangan sok jagoan nyalain dulu. Ya udah. Kita banyak sekali dalam bahasa itu. Jangan begini, sense of language itu tidak bisa tidak ya, mesti harus dasarnya ya kita baru merasakan kalau sudah native language ya, udah itu sekian puluh tahun di sananya. Jadi banyak huruf-huruf yang ditelan juga, ditelan. 4 huruf ada ditelan, nggak keluar bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah. Wawu alif. Wawu alif lam. 4 huruf kan. Iya kan? Tulisannya c'est moi. Orang Prancis nggak begitu pernahnya, c'est moi. Di bahasa nggak enggak. Tetapi ketika huruf hidup di depannya, maka zat-nya keluar, sezel. Jadi setiap bahasa itu berbeda logikanya, ya kan? Udah jangan merengkel. Nah, kita Al-Quran ini, makanya kita nanya, bahasa Al-Quran atau bahasa Arab? Saya berdebat panjang di Jogja dengan dihadiri Pak Munawir Syahadadi dengan para profesor ahli bahasa di UII ya. Itu seminar tahun 91-an. Kita bertengkar tentang ini Al-Quran ini pakai bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Bahasa Quran, bahasa Arab sama enggak? Nah itu persoalannya. Iya, tetapi di Al-Qurannya inna anzalna Qur'anan Arabiyyan.
la'allakum ta'qilun. Kami itu Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah itu jadi persoalan. Jadi artinya maksud saya ini semua saya ceritakan bahwa kita mulai berpikir ulang, ya harus melanjutkan penelitian antropologi, sosiologi, historis, ya kemunculan mazhab-mazhab, kepentingan politik, kemudian pengaruh negara-negara luar yang berdampingan yang sezaman. Sebab kita jadi masalah. Zaman Daulah Umayyah, kenapa tidak pernah ada konflik dengan Romawi? Nggak ada sama sekali. Sangat bersahabat sekali. Romawi, Daulah Nasrani, Muslim, nggak pernah ada konflik, perang nggak ada. Berarti ada agreement kan? Masih banyak yang tersembunyi, perlu kita buka semuanya itu. Ya kan gitu, yuk kita bongkar semuanya. Nah, Islam masuk ke Indonesia ini juga hal yang luar biasa. Aneh ben ajaib. Negerinya jauh, masuk sini abad ke-12-an ya kita ya, Islam masuk sini nih. Dengan cara-cara pendekatan budaya, para wali sanga, dengan wayangan, dengan gamelan, dengan segala macam, sampai sekarang menjadi komunitas Muslim terbesar di dunia dan tersebarnya tanpa setetes darah pun kok. Keseberangan semacam ini itu digugat, mana mungkin, itu kan bukan wali, nggak ada wali-wali sanga, mana itu, bayangkan. Karya besarnya dihinakan. Ya kenapa? Ini kan bid'ah semuanya. Terjadi kan begitu. Nah, umat Islam, kamu sama-sama tidak tahu kok. Sebaiknya yuk kita hentikan pertengkaran, hentikan hujatan, hentikan permusuhan. Yuk kita mencari tahu bersama-sama. Iya, nanti apapun yang aku ketahui, jangan mengklaim hanya engkau yang paling tahu, itu aja. Makasih. Oke, lanjut.